الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sebelumnya saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni, dan hari ini bulan Syawal Allah meningkatkan amalan kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Mutiara yang hilang dari para penuntut ilmu. Ini kajian tentang adab thalabul ilmi, adab menuntut ilmu, adab para pelajar dan penuntut ilmu. Yang pertama, tawadhu, hikmah yang kian sulit ditemukan. Tawadhu itu tidak merasa lebih baik dari orang lain, selalu merasa lebih rendah dibandingkan orang lain, tapi bukan berarti rendah diri, ya, bukan minder. Ya. Lawannya tawadhu itu sombong, kibr. Nah, di masa zaman sekarang ini, di mana media sosial sudah menjadi hal yang lumrah, hampir semua kita termasuk para penuntut ilmu itu memiliki akun media sosial, atau baik itu Instagram atau TikTok atau YouTube dan sebagainya. Itu sering menyebabkan kita menjadi pamer atau riya, ujub, takabur, sombong, hubbus syuhrah, seneng popularitas, kalau viral seneng, ya. Di samping jadi terkenal juga kadang-kadang ada duitnya. Nah, dalam kondisi seperti ini semakin sulit untuk menemukan orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong, tidak pamer. Nah, mari kita buka satu persatu. Wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar merendahkan dirimu. Ya. Jangan menjaga jarak, jangan sok minta dihormati. Ada orang yang kalau nggak dipanggil Pak Haji marah. Ya. Ada orang yang kalau gelarnya nggak ditulis marah. Ya. Rendah hati itu bukan rendah diri itu minder. Rendah hati itu tidak merasa lebih baik dari yang lain.
Bahkan selalu merasa dirinya kurang. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan Nabi SAW yang akhlaknya begitu tinggi, yang ilmunya langsung dari Allah SWT, diperintahkan untuk merendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari orang-orang mukmin. Ya. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang beriman. Nah, kita juga demikian. Berbicara jangan terlalu menampilkan seakan-akan kita yang paling tahu. Fa inna fawqa dhi ilmin alim. Sesungguhnya di atas semua orang yang punya ilmu ada Allah yang maha punya ilmu. Ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, jadi tawadhu itu lawannya sombong. Orang yang sombong dia sulit merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di depan orang lain. Dan biasanya yang menyebabkan kesombongan itu: satu, ilmu; dua, harta; tiga, pangkat kedudukan; lima, usia. Itu sering membuat kita sombong. Karena lebih kaya, kemudian dia pamer hartanya, memandang rendah yang miskin. Karena berilmu, memandang rendah yang di bawahnya, yang ilmunya di bawahnya. Nah, hindari sikap sombong ini, karena sombong itu biangnya dosa. Sombong itu sumber utama dosa. Ya, ucapannya pendek, hanya 3 kata: ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ini yang menyebabkan iblis dilaknat Allah SWT. Kesombongan iblis itu disebutkan dalam Al-Quran. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu biang semua dosa. Itu sebab utama dosa-dosa, ya. Sampai kemudian muncul rasa iri, dengki. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu agar bersujud kepadanya? Sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Ya. Bukan sujud berarti diperintahkan menyembah Adam, tidak. Tidak mungkin Allah yang melarang berbuat syirik memerintahkan manusia menyembah bersujud selain Allah. Kalau itu artinya sujud penyembahan. Sujud di sini sujud penghormatan. Qala, iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Bayangkan, iblis pun di surga waktu itu. Ya. Iblis adalah salah satu di antara makhluk yang sangat taat kepada Allah sebelum ia diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Hanya gara-gara Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, iblis merasa, iblis merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Maka kemudian Allah laknat iblis karena sikapnya itu, dan iblis tidak mau bertaubat. Bahkan iblis minta tangguh. Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Jika engkau melaknatku ya Allah disebabkan karena aku tidak mau sujud kepada Adam,
maka aku siap menerima hukuman itu, tapi tunda kematianku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzarin, kata Allah. Baik, jika demikian kamu akan aku tunda kematianmu sampai hari kiamat. Maka sejak itulah muncul watak selanjutnya, hasad, dengki, ya. Dari kesombongan muncul apa? Dengki, iri, pengen menjatuhkan. Akhirnya iblis menggoda Adam dan istrinya Hawa agar jangan sampai tinggal di surga. Nah, maka Allah perintahkan wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Ini gerakan sombong itu kadang-kadang begini ya. Ya. Tapi intinya bukan hanya gerakan memalingkan muka, apapun sikap sombong itu dosa. Bahkan disebutkan itu termasuk syirik asghar, syirik kecil, sombong itu. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh. Orang yang sombong cenderung merendahkan orang lain. Orang yang sombong tidak menghargai orang lain. Orang yang sombong merasa paling hebat. Orang yang sombong merasa dirinya cukup. Maka dari sini akan tertolak banyak sekali kebaikan. Ibarat apa? Gelas, kalau dia dibuka, ia bisa menerima air banyak sekali. Tapi kalau gelas itu ditengkurepin, mau dikasih air 1 ember tidak akan masuk. Nah, sombong itu ibarat penutup gelas itu. Orang merasa sudah pinter, merasa sudah cukup, merasa sudah kaya. Akhirnya yang terjadi, dia menolak banyak sekali kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menimbulkan banyak keburukan bagi orang lain. Contohnya iblis. Karena rasa sombongnya, ternyata Allah lebih mencintai Adam. Dia benci, dia kemudian hasad, dengki kepada Adam. Dia bersumpah, la'uwiyannaka, ya, sungguh aku akan goda kamu. Ya. La'uwiyannahum ajma'in, akan aku goda jin dan manusia semuanya. Itu karena berawal dari sikap sombong. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, sebelum iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, itu iblis adalah makhluk yang paling banyak bersujud kepada Allah. Namun karena justru itu dia menjadi sombong. Siapa yang melebihi, ya, kesolehannya daripada aku? Kok aku disuruh sujud kepada Adam, ya, yang baru kau ciptakan, sedangkan aku sudah lama hidup. Nah, itu ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ya. Jadi nasihat saya buat anak-anak khususnya dan kita semuanya, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai membuat kita sombong, pamer, riya. Itu akan menggugurkan amal kita. Ya, apalagi sampai kemudian menyakiti hati orang karena, ya, kelebihan kita. Mungkin kita kelebihan harta, kemudian ada orang lain butuh bantuan, lalu kita hina. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau batalkan, engkau hilangkan pahala sedekahmu dengan sikap sombong, angkuh, dan menyakiti hati orang yang kamu beri. Kita ngasih tapi dengan sombong. Nih, tak kasih banyak toh. Nah, itu nggak usah tambahin banyak toh, sudah cukup toh. Nah, kalimat itu kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik
Dan memberi maaf itu lebih baik dibandingkan sedekah yang disertai dengan sikap yang menyakitkan orang yang diberi. Lebih baik ya beri nasihat, lebih baik ya ngomong yang baik, mohon maaf ini saya kebetulan lagi ada banyak keperluan dan sebagainya. Jangan dengan sikap menyakiti. Ternyata ucapan yang baik itu lebih tinggi nilainya di hadapan Allah dibandingkan sedekah. Tapi diikuti sikap sombong dan menyakiti. Artinya apa? Sombong dan menyakiti hati orang itu menghapuskan amal. Ya. Lebih baik kita bersikap yang baik, tidak bersedekah tapi kita bersikap baik daripada kita bersedekah tapi menyakiti dan sombong. Hilang sedekahnya. Pahalanya. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Ya. Kalau berjalan di sini adalah contoh dari gaya kita dalam berbicara, dalam berpakaian, dalam orang itu kalau jalan kan ada yang orang sombong jalan kabeh disampar nih. Dodene begini kan, membusungkan dada. Nah, itu. Jangan. Berlakulah jalan yang biasa. Sederhanakanlah, lunakkanlah suaramu, jangan keras-keras. Di sini tidak dibolehkan sikap sombong dalam segalanya, dalam pikiran, dalam berbicara, dalam bertindak, dalam berpakaian. Maka sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sifat utama hamba-hamba yang dicintai Allah yang Maha Pengasih. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak sombong, tidak pamer. Ya. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang preman dan sebagainya, menyapa dengan cara menghina, maksudnya di sini. Ngajak ngomong tapi enggak menghina atau ngeyel, qalu salama. Maka mereka mengucapkan dengan kata-kata yang baik, tidak membalas keburukan orang. Ini ciri dari tawadhu. Tawadhu tadi ucapannya rendah hati, sederhana. Jadi tadi ayat sebelumnya dan ayat ini menunjukkan inilah makna tawadhu. Ya, tidak memandang rendah orang lain. Kalau ada orang yang kurang baik, dijawab dengan yang baik-baik. Ya. Kalau memberi dengan tanpa menghinakan. Ya. Ketika kita punya kelebihan, kita tidak menyombongkan diri dengan kelebihan. Itulah hakikat dari akhlak para penuntut ilmu. Ya. Kalau kita sombong dengan kepintaran kita, banyak orang yang pintar kok. Bukan cuma kita. Ya. Kita sombong dengan harta kita, banyak orang kaya. Kita sombong dengan ketampanan kita, banyak orang tampan. Sombong dengan kecantikan kita, banyak orang cantik. Ya. Maka ini sangat penting. Jangan sampai satu, harta membuat kita sombong. Dua, ilmu membuat kita sombong. Tiga, kedudukan, pangkat, jabatan membuat kita sombong. Yang keempat, usia. Kadang-kadang orang itu kalau sudah tua, ya, sombong dengan wah oke wis tua, wis pengalaman, ya, gitu. Itu mungkin. Ya. Maka banyak juga orang tua yang akhirnya tidak mau belajar dengan yang lebih muda karena merasa sudah lebih banyak pengalaman. Nah ini penting sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin
wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Ini prinsip yang harus diingat, ya. Tidak dihafal nggak apa-apa, tapi kalau mau dihafal akan lebih baik. Ini prinsip dalam menuntut ilmu. Karena ketika seseorang menuntut ilmu tujuannya agar pamer, apa yang didapatkan? An-nar, murka Allah SWT nanti di akhir kajian. Ya. Oh, saya sudah hafal 15 juz, banyak yang hafal 15 juz. Ya. Oh, saya sudah hafal 30 juz, sudah jutaan orang yang hafal 30 juz. Nah, ini nasihat yang buat saya pribadi dan buat ikhwan semuanya. Kalau ada orang ya merasa saya sudah pinter, saya sudah berilmu, apakah dengan berilmu kemudian habis tanggung jawabnya, kewajibannya? Tidak. Apa setelah kita berilmu mengamalkan ilmu? Seperti dalam al-usul ats-tsalatsah, i'lam yarhamukallah annahu apa? Yajibu alaina ta'allumu arba'ati masail. Nah, itu urutannya. Yang pertama thalabul ilmi, itu mencari ilmu. Setelah itu apa? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Kalau sudah diamalkan, apakah selesai? Belum, masih ada kewajiban lagi. Apa? Ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, mengajak orang lain. Apa kemudian selesai? Belum. As-sabru 'alal adza fihi, sabar, istiqomah untuk terus mengamalkan 3 ini sampai mati. Apa? Belajar, amalkan ilmunya, dakwahkan, ajak orang lain terus sampai mati. Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam hadis yang lain yang walaupun agak hadisnya kurang kuat, dikatakan minal mahdi ilal lahd, dari sejak dilahirkan sampai dengan mati liang lahat. Nah, 3 hal ini ditambah 1 ya, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar untuk terus seperti ini, itu adalah kewajiban setiap muslim sampai mati. Jadi kalau sudah punya ilmu kemudian bersombong, lah memang sudah kamu amalkan? Belum, ya amalkan. Ya, umpamanya kita merasa sudah punya ilmu, berarti masih punya kewajiban lagi mengamalkan ilmunya. Setelah diamalkan masih punya kewajiban lagi mengajak orang lain. Karena ini merupakan amal yang luar biasa ya ikhwan, ya. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min 3, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi. Orang yang mau belajar kemudian ia amalkan ilmunya, lalu ia mengajak orang lain, berdakwah, mengajarkan kepada orang lain, maka ia mendapatkan pahala yang disebut ilmun yuntafa'u bihi, ilmun yang bermanfaat. Itu tidak akan mati pahalanya, tidak akan berhenti pahalanya walaupun orang yang mengajarkan itu sudah meninggal sampai hari kiamat. Nah, maka jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Ya, semakin bertambah ilmu kita, semakin bodoh kita. Karena apa? Ternyata ilmu Allah itu luas sekali dan hanya baru 1 titik yang kita dapatkan. Gitu. Biasanya orang yang tidak belajar justru merasa paling pinter. Nah, itu. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta sedikit pun. Ini yang berbicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dengan 3 ini, ya, itu dengan apa namanya 3 hal ini, 1 keyakinan seperti ini sudah cukup. Insya Allah kita akan bahagia. Ya. Tidaklah sedekah mengurangi harta sedikit pun. Jangan khawatir untuk bersedekah. Sedekah itu
melipat gandakan pahala. Sedekah itu menghapuskan dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu akan menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Bahkan Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqit tamr. Jagalah diri kalian, hindarkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma. Fa illam tajidhu, kalau kamu tidak punya, fa bi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Nah, tadi sudah dijelaskan qaulun ma'rufun. Ya. Ini betapa tingginya nilai tawadhu, berkata-kata yang baik, rendah hati, sikap yang ramah, itu lebih baik dibandingkan sedekah tapi dengan sikap yang sombong. Dan janganlah tidaklah Allah itu menambahkan pada diri seorang sifat pemaaf, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Orang yang gampang memaafkan, orang yang gampang memaklumi kesalahan orang, orang yang lapang dada atas sikap-sikap orang itu, ya, akan ditinggikan oleh Allah SWT. Memberi maaf itu sifat ahli surga. Memberi maaf itu sifat orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak walaupun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada manusia. Orang sombong itu paling sulit memberi maaf, ya. Orang sombong itu biasanya pendendam. Orang sombong itu biasanya suka dengki. Kalau orang lain sukses dia marah, ya kan? Kenapa kok dari sombong itu muncul? Karena sombong itu sifat utama iblis. Dari sifat itu muncullah sifat-sifat yang lain. Iblis itu bertakwa waktu itu, ya. Tapi karena dia sombong, dari sombong itu muncullah kekafiran. Dari sombong itu muncullah hasad, dengki. Dari sombong itu takabur. Dari sombong itu merasa aman dari siksa Allah dan sebagainya. Coba lihat orang-orang yang sombong kepada Allah. Mereka mengatakannya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Enggak apa-apa masuk neraka, paling cuma beberapa hari, ya kan? Ini. Padahal Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Ya, ini kesombongan menyebabkan, ya, berani melawan Allah. Kesombongan menyebabkan berani menentang Allah SWT. Oleh karena itu di sini, ya, saya pertama sampaikan, bersikaplah tawadhu, hindari sombong, lapang dada, mudah memaafkan, maka hidup kita akan tenang. Orang pendendam itu, ya, yang namanya dendam itu kan bikin hati berat rasanya, itu ganjel. Nah, suatu hari Nabi SAW sedang ta'lim begini. Tiba-tiba beliau mengatakan, sayati ilaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni
surga. Lalu datanglah laki-laki bernama Abdullah bin Salam. Kemudian selesai Nabi ta'lim, beliau pulang masuk ke rumah beliau. Para sahabat segera mengerubuti Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, tadi ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, beliau mengatakan sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Kemudian datanglah kamu dan tidak ada lagi orang setelah itu. Tolong beritahu kami, apa rahasianya? Apa amalanmu sehingga kamu disebut sebagai calon penghuni surga? Jawab Abdullah bin Salam, inna amali la dha'if. Kalau kalian tahu, amal saya, amal ibadah saya itu lemah, sedikit, nggak banyak, nggak ada yang bisa dibanggakan. Lalu apa yang menjawabkan kamu disebut calon penghuni surga? Ya, aku lapangkan dadaku kepada orang-orang yang beriman. Ya, lapang dada, nggak sombong, ya, memberikan maaf, memberikan maklum, ya. Itu lapang dada di sini maksudnya adalah tawadhu, rendah hati, mudah memaafkan, tidak mudah marah, menahan iri, apalagi tidak hasad, tidak menggunjingnya, tidak memfitnah, tidak mendendam, tidak mudah meluapkan kedengkian dan sebagainya. Ternyata itu kunci surga. Maka disebut di sini, tidaklah ada Allah tambahkan sifat pemaaf kecuali berarti Allah menambah tingginya derajat orang itu. Juga tidaklah orang itu merendahkan diri karena Allah, merendahkan diri tawadhu karena Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah. Ya. Nggak kemudian menonjolkan diri saya loh yang paling pintar di sini, enggak. Ya. Suatu hari Imam Abdullah Ibnul Mubarak, Imam Abdullah Ibn Mubarak itu zaman itu termasuk ulama yang paling disegani, ya, di samping orang kaya juga dan panglima perang pula, ya. Jadi komplit, jenderal, ulama, sekaligus panglima perang. Beliau sedang berkunjung ke Irak. Kesempatan beliau ke Irak, ke Baghdad, ya, para penuntut ilmu minta kepada beliau untuk berceramah, menyampaikan ilmu, ya. Nah, lalu kemudian ada di antara mereka yang menyampaikan, saya pernah baca ada nukilan dari ucapan Imam Ibnul Mubarak. Stop. Siapa yang kamu maksud? Kamu menukil dari siapa? Kamu menukil ucapan siapa? Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak siapa? Anta ya Syekh. Kamu. Hapus. Jangan kau nukil lagi. Siapalah saya ini? Siapalah saya ini kau nukil ucapannya? Beliau tidak mau nukillah atau ambillah ucapan dari syekh yang lain, dari imam yang lain. Jangan. Aku bukan siapa-siapa. Padahal orang mengatakan tidak ada orang yang lebih pandai daripada Ibnul Mubarak. Tapi ketika beliau tahu bahwa pendapatnya itu dicatat oleh murid-muridnya, jangan. Cari imam yang lain dulu. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal terkenal sebagai ulama hadis. Imam Asy-Syafi'i ulama fikih. Nah, kalau ada orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang hadis, beliau tidak mau menjawab. Kamu sudah menemui Imam Ahmad belum? Belum ya Imam. Datang dulu ke dia.
beliau lebih pantas diambil ilmunya. Padahal Imam Ahmad itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kamu ke Imam Ahmad dulu. Tidak kemudian sombong. Imam Auza'i, Imam Malik rahimahullah, suatu ketika didatangi oleh utusan dari Mesir, seorang pelajar dari Mesir. Rupanya pelajar ini diutus oleh saya lupa namanya, para ulama di Mesir untuk menyampaikan 40 pertanyaan kepada Imam Malik yang tidak bisa dijawab oleh ulama-ulama Mesir. Imam Malik tinggal di Madinah. Ketika haji ada yang titip, tolong tanyakan 40 masalah ini, orang-orang Mesir dan ulamanya tidak bisa menjawab. Tolong bawa ini kepada Imam Malik, tanyakan. Maka ditanyakanlah kepada Imam Malik, wahai Imam, saya diutus oleh Imam Laits dan murid-murid beliau untuk menanyakan 40 pertanyaan ini. Mohon dijawab. Apa jawaban Imam Malik? 36 pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama. La adri. Orang ngerti. Aku tidak tahu. Padahal beliau adalah faqih ahli Madinah, orang yang paling berilmu di Madinah. Beliau jawab, saya tidak tahu. 34 dijawab, saya tidak tahu. Yang 6 dijawab dengan lengkap. Rupanya beliau bukan tidak tahu, karena itu bukan bidangnya beliau. Yang kamu tanyakan ini, tanyakan kepada Imam Ats-Tsauri. Ini tanyakan kepada beliau, lebih ahli. Sementara hari ini menurut pendapat saya, siapa kamu bisa mengatakan menurut pendapat saya? Ulama dulu bukan begitu, ya. Nah, ini namanya tawadhu, ya, bisa dipahami? Ya. Maka orang begitu menghormati Imam Malik bukan karena beliau mengatakan saya tidak tahu, tapi tawadhu beliau. Sampai-sampai Imam Auza'i mengatakan, aku begitu kagum dengan ilmu Imam Malik, tapi aku lebih kagum dengan akhlak Imam Malik. Ilmunya membuat kagum, tapi akhlaknya justru lebih membuat kagum. Nah, maka hiasilah ilmu dengan akhlak. Tawadhu. Tadi 40 pertanyaan itu sebetulnya Imam Malik bisa menjawabnya, tapi akan lebih baik kalau dijawab oleh imam yang lain yang ahli. Imam Ahmad, anaknya, ya, itu diajari Al-Quran oleh beliau, tetapi beliau kirim anaknya diajari baca Quran. Ya, setelah mulai lancar membaca, beliau tidak merasa bahwa anaknya cukup. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dikirimkan untuk belajar Al-Quran dari imam, ya, yang memang ahli qiraah. Imam Malik ahli hadis, Imam Ahmad ahli hadis, ahli fikih, ya, tapi bukan qari, bukan spesialis tilawah. Maka putranya beliau ajari, kemudian dikirimkan ke yang lain. Itu para ulama begitu, ya. Maka orang yang tawadhu, merasa kurang ilmunya, merasa tidak pantas untuk dijadikan rujukan, merasa tidak lebih baik dari yang lain, itu justru akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ada satu kalimat yang bagus untuk diingat-ingat, mau dihafal silahkan. Kam min majhurin fil ardi masyhurun fis sama', wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama'. Betapa banyak orang yang tidak dikenal di bumi tapi sangat terkenal di langit, ya. Tapi betapa banyak orang masyhur sangat terkenal di bumi, penduduk langit tidak mengenalnya.
karena habis dengan kesombongan, pamer, ya. Jadi terkenal karena sombong. Tapi banyak orang yang orang tidak tahu, tapi ternyata ilmunya luar biasa. Dia dikenal oleh penghuni langit karena ketinggian ilmunya, ketinggian akhlaknya, ya. Kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Sama itu langit, malaikat, ya. Malaikat nggak kenal, ya. Yang kedua, mengapa diskusi para salaf selalu dilimpahi berkah, sedangkan diskusi kita malah merenggangkan ukhuwah? Diskusi akhirnya jadi berantem, diblokir, gitu ya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap berbeda pendapat dengan seorang, beliau selalu berkata, tidaklah aku menyampaikan hujahku kepada seseorang kecuali aku berharap agar kebenaran ada pada lisannya. Nah, beda banget toh. Ini khalifah, orang yang berilmu, ketika dia berdiskusi, mudah-mudahan yang benar itu kamu. Sementara kita ngotot, sing bener aku. Al-babu walang, kola walang, al-babu lawang, ayo walang nempel lawang. Ora mau kalah keliru. Wal babu lan walang, kok walang toh? Al-babu angge lawang, ayo walang nempel lawang, Mas. Mencari-cari apa namanya? Alasan untuk tidak mau disalahkan. Apa bahasa kita? Ngeles, ya. Nah, ngeles itu sifat yang buruk. Nggak apa-apa salah. To error is human. Kesalahan itu sifat manusia. Ya, Nabi aja salah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardat azwajik abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan kesalahan Nabi yang diingatkan langsung. Maka jangan khawatir untuk salah, yang penting kemudian mengakui kesalahan dan memperbaiki. Nah, orang yang sombong itu rata-rata tidak mau mengakui kesalahan. Akhirnya apa? Tertutuplah ilmu. Oh, dia salah, nggak ngaku salah. Ya. Maka kenapa Umar bin Khattab mengucapkan begini? Karena Umar bin Khattab sangat mudah untuk mengakui kesalahan. Jadi nek sing bener saya, engkau gek-gek dia ngotot. Pokoknya, ya. Apa-apa kalau pakai dalil pokoknya kan angel. Nah, maka mudah-mudahan yang bener dia, sehingga kalau saya salah, saya gampang untuk ya, rujuk pada kebenaran. Itu. Makanya orang berilmu berharap mudah-mudahan yang bener kamu, sehingga kalau saya salah, saya dapat ilmu baru. Gitu. Tapi kalau yang benar itu saya, jangan-jangan dia tidak mau menerima karena kebenaran datang dari orang yang lebih rendah, gitu ya. Maka Amirul Mukminin mengatakan, kalau aku berdebat dengan seorang, aku selalu berharap kebenaran ada pada lisannya. Karena aku gampang, kalau saya sih gampang mau salah ya sudah minta maaf, saya rujuk. Nah, Imam Malik suatu hari menyampaikan dalam majelisnya bahwasanya menggosok-gosok kaki, sela-sela kaki di saat berwudu adalah bid'ah. Beliau mengatakan gitu, ya, menggosok-gosokkan tangan ke sela-sela kaki di saat wudu itu bid'ah. Itu kata Imam Malik. Lalu murid-muridnya selesai pelajaran semua pergi. Ada seorang murid nunggu sampai selesai. Lalu dia datangi, wahai imam, seingat saya ada hadis yang menjelaskan bahwa itu sunnah. Apa kata Imam Malik? Ya sudah, sunnah. Besok saya kasih tahu, ini sunnah. Gitu aja. Jadi nggak kemudian muter-muter nyari alasan, aku kelali, enggak. Ya sudah, kalau gitu sunnah. Nah,
Ini contoh Imam Malik, ya. Beliau mengatakan ini bid'ah, tapi kemudian datang muridnya supaya nggak mempermalukan. Majelisnya sudah selesai, murid ini datang, wahai Imam Malik, saya mendapatkan hadis ini adalah hadis bahwa Rasulullah menyela-nyelai antara kaki di waktu wudu. Lalu Imam Malik mengatakan, idzan huwa sunnah. Kalau begitu ya sunnah. Besoknya dikatakan apa yang saya katakan kemarin salah. Ya, yang benar itu sunnah. Sudah selesai. Rajul muter-muter, mohon maaf saya kemarin itu sebenarnya mau bilang sunnah tapi keliru bilang bid'ah. Enggak begitu. Nah, langsung bilang, ya sudah, kemarin saya salah, hari ini saya perbaiki. Nah, ada seorang ulama mengatakan, mengapa para ulama bersikap seperti itu? Karena tingginya nilai ilmu di hadapan Allah tidak bisa dibandingkan dengan ya kita. Apalah kita tanpa ilmu. Ya, ilmu itu yang mengangkat derajat kita. Maka jangan pernah merasa lebih tinggi dari ilmu Allah. Ya, kehormatan kita itu nggak seberapa dibandingkan kebenaran Islam. Ya. Nggak apa-apa dibilang Ustadz kok salah. Ini Nabi aja salah, ya gitu ya. Tapi yang benar orang yang salah kemudian mengoreksi dirinya. Ya. Ini. Jadi tingginya keutamaan ilmu jangan sampai membuat kesombongan kita malah menolak. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu dengan derajat yang tinggi. Ya sudah, terima ilmu itu. Saya salah, yang benar adalah dia. Sudah selesai. Tidak akan dicemooh. Ustaz kok keliru, enggak apa-apa. Ya. Beginilah tawaduknya seorang Rasulullah SAW. Beginilah tawaduknya seseorang yang Rasulullah SAW berkata tentangnya, sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya. Innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Itu Nabi mengatakan gitu. Maka disebut Al-Faruq. Karena mampu membedakan mana yang hak mana batil. Itu ketika dia berdebat, mudah-mudahan sing bener iku wele. Nah, gitu. Padahal Nabi mengatakan Allah letakkan kebenaran di lisan Umar. Setan pun ora wani nyedak, gitu ya. Saking tegasnya dia dan jujur. Tapi justru itu membuat dia mudah mengakui kesalahan. Maka dia berharap sing bener yang ngotot tadi, supaya apa? Kalau saya yang salah, saya gampang untuk merubah, gitu ya. Imam Syafi'i berkata, nah ini kalimat ini bagus sekali. Imam Syafi'i itu imam yang paling cerdas, paling luar biasa di antara imam 4. Tidaklah aku mendebat seorang kecuali aku berharap agar Allah menunjukkan kebenaran di atas lisannya, bukan lisanku. Ya tadi sama. Kalau saya gampang, saya salah, saya bisa memperbaiki. Saya juga punya. Tapi kalau dia yang ngotot ini, yang salah, jangan-jangan dia marah karena dianggap karena dia salah. Akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran karena sifat sombongnya, sifat takaburnya. Ya, itu. Ya Mas Syafi'i, yang kata orang, ya, Imam ahli sunnah, imamnya ahli sunnah, mengatakan kalau aku berdebat dengan seseorang, aku berharap kebenaran ada lisannya. Suatu hari beliau ketawa, murid-muridnya heran. Kenapa engkau ketawa begitu gembira wahai imam? Aku berhasil menang debat melawan orang bodoh. Ya. Loh kok bisa? Imam ketawa. Akhirnya wong bodoh lah malah angin. Karena apa? Modalnya apa? Pokoknya ngotot. Nah, Imam Syafi'i bisa melawan orang bodoh bukan berarti Imam Syafi'i itu wong bodoh tapi enggak. Tapi orang bodoh tadi bisa dikalahkan. Karena paling sulit mengalahkan itu bukan orang pinter, orang bodoh. Kalau orang pinter ditunjukkan Al-Quran, As-Sunnah, terima. Sami'na wa ta'ana. Tapi kalau orang bodoh, coba mbahmu orang ngajari ngono kuwi gitu ya. Betul enggak? Nah, wong iki tradisi. Coba.
Lebih gampang ngajari orang yang punya ilmu. Apa dasarnya? Rasulullah bersabda begini, Allah berfirman begini, ulama mengatakan begini. Oke, sami'na wa ta'ana. Tapi kalau orang bodoh harus ditunjukkan sampai dituntun. Orang-orang belum tentu mau menerima. Maka Imam Syafi'i waktu itu ketawa karena bisa mengalahkan orang yang keras kepala. Orang sing dalile pokok men kok bisa dikalahke. Oh, hebat ternyata. Beliau gembira sekali. Kenapa bisa segembira itu? Tadi saya bisa menang lawan ahmak. Ahmak itu dungu. Nah, beliau mengatakan, likulli da'in dawa'un yustatabbu bihi ilal hamaqah ayat man yudawiha. Setiap penyakit ada obatnya kecuali dungu. Ya. Dungu itu membuat orang yang mau mengobati bosen. Nah itu bebal dungu, nggak mau nerima kebenaran. Rumongso paling pinter. Nah jangan sampai talibul ilmi punya sifat al-hamaqah. Beginilah para salaf saling menghormati kelebihan mereka. Nah, ini kalau saya kelebihan, saya akui kelebihan berat badan. Boleh dibanggakan itu, nggak sombong memang, memang apa adanya ya. Kelebihan saya ini kelebihan berat badan. Ya. Diriwayatkan bahwa sahabat Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah SAW, suatu hari hendak menaiki untanya. Melihat hal tersebut, sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, saudara sepupu Nabi, Ahlul Bait, segera bergegas mendekati beliau dan memegangi kekang unta beliau. Zaid bin Thabit terkejut seraya berkata, lepaskan tanganku, lepaskan tanganmu dan biarkan aku melakukannya sendiri, wahai anak paman Nabi. Jadi Zaid bin Thabit itu mau turun dari unta, Abdullah bin Abbas megangi kekangnya. Nah Zaid bin Thabit nggak mau, sudah lepaskan, biar saya turun sendiri. Spontan Abdullah bin Abbas menjawab, demikianlah kami diajari Nabi Muhammad SAW untuk menghormati ahli ilmu kami. Padahal Abdullah bin Abbas itu satu di antara orang terpandai di Madinah. Menghadapi Zaid bin Thabit, beliau hormatnya seperti itu. Ya. Lalu Zaid bin Thabit pun menjawab, ulurkan tanganmu, perlihatkan padaku. Abdullah bin Abbas segera menjulurkan tangannya ke arah Zaid bin Thabit. Seketika Zaid bin Thabit menarik tangan Abdullah bin Abbas dan menciumnya. Dicium. Seraya berkata, demikian kami diajari Nabi untuk menghormati keluarga Nabi. Itu. Jadi yang satu menghormati karena dianggap sebagai ulama, yang satu menghormati karena keluarga Nabi. Bukan mencari kelemahannya, saling menghormati dan mencari kelebihan masing-masing. Ini. Padahal kalau antum tahu Abdullah bin Abbas itu salah satu di antara al-abadillah. Dalam ilmu hadis ada namanya abadillah, 4 orang Abdullah, orang yang paling ulama, ya, orang paling alim di Madinah. Ya, yang satu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. 4 orang Abdullah ini anak-anak muda, murid Nabi langsung, ulamanya sahabat. Ini Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas disebut sebagai orang yang mengetahui tafsir yang tidak diketahui orang lain. Kalau antum baca surah Ali Imran halaman pertama, warasihuna fil ilmi, sebelumnya apa? Muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat wa ukharu mutasyabihat walladzina amanu fa ammal ladzina amanu fayaquluna fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau bacaan Hafiz an Asim wajib berhenti.
Karena maknanya, dan tidaklah ada orang yang tahu ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya mendalam, yaquluna, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman padanya. Kecuali bacaan Abdullah bin Abbas. Riwayat Abdullah bin Abbas haram berhenti. Ya. Fa'ammal ladzina amanu fayaquluna fa'amma wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm wa ana ar-rasikhuna fil ilm. Gitu. Dan tidaklah ada yang tahu tentang ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Dan aku, kata Abdullah bin Abbas, termasuk orang yang rasikhuna fil ilm. Jadi beliau tahu di antara tafsir yang tidak dipahami oleh orang lain. Itu karena doa Nabi. Apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau ditahnik sama Nabi. Ludah Nabi yang pertama masuk ke mulut Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Suatu hari Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Di samping kanannya Abdullah bin Abbas, paling muda, umurnya mungkin 20 atau 25 tahun. Yang lain Abu Bakar, sudah tua-tua semua, para ulama semua. Lalu Umar bin Khattab bertanya, wahai Abu Bakar, apa menurutmu tafsir inna atainakal kautsar? Idza jaa nasrullahi wal fatih. Beliau mengatakan ayat ini menjelaskan tentang kemenangan Islam. Yang lain, kemenangan Islam. Kemudian tanya, wahai anak paman Nabi, benarkah itu? Tidak. Terus yang benar apa? Itu apa namanya? Itu isyarat dari Allah bahwa Nabi sebentar lagi wafat. Nah, kalau sudah menang kan Nabi selesai tugas. Benar nggak? Nah, sebentar lagi Nabi wafat. Anda benar. Jadi Abdullah bin Abbas sebegitu tingginya ilmu, ya, itu ketika Zaid bin Sabit turun dari unta, dipegangi kekannya. Zaid bin Sabit tidak mau, jangan. Oh, kamu ini apa namanya? Anak paman Nabi, keponakan apa? Berarti saudara sepupu Nabi, nggak pantas. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Kami diajari Nabi untuk menghormati ahli ilmu. Maka Zaid bin Sabit, ya sudah, Nabi ngajari gitu. Akhirnya turun, tapi ulurkan tanganmu. Ya, kemudian dicium. Kok begini? Aku diajari Nabi begini menghormati keluarga Nabi. Nah, gitu. Ini bagaimana akhlak orang berilmu. Beginilah ulama saling menghargai. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menceritakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina 4 rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkarinya seraya berkata, aku dulu sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan di awal pemerintahan Utsman sebanyak 2 rakaat. Dan setelah itu Utsman sholat 4 rakaat. Kemudian terjadilah perbedaan di antara kalian, dan harapanku dari 4 rakaat itu yang diterima adalah yang 2 rakaat darinya. Ini ketika haji, ketika di Mina itu sholat duhurnya 2 rakaat di qasar, tapi tidak di jamak. Sholat asarnya 2 rakaat di qasar, tapi tidak di jamak. Tapi ketika di Muzdalifah itu di jamak qasar, takhir. Duhur asar jamak takdim, jamak qasar di Arafah. Ya, ini sekedar untuk penjelasan. Di Arafah itu jamak takdim qasar. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah Arafah sampai maghrib, berdoa menghadap kiblat. Begitu maghrib datang, tidak sholat, langsung menuju Muzdalifah. Ya, sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Ya, 3 rakaat dan 2 rakaat di Muzdalifah. Nah, ini bedanya. Nah, begitu
subuh datang langsung berangkat ke Mina. Nah, nanti kalau yang mau lontar jumlah awal ya langsung lontar. Kalau yang nafar sani ba'da zuhur. Nah, nanti ketika waktu zuhur datang di Mina itu sholat zuhur 2 rakaat. Tapi tidak jamak, cuma qasar saja. Nanti asar 2 rakaat di waktu asar. Itu berjalan dari sejak zaman Nabi sampai Abu Bakar, Umar, dan awal-awal Utsman menjadi khalifah. Nah, suatu ketika di akhir Sayyidina Utsman jadi khalifah, beliau sholat di Mina 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar, tidak dijamak, tapi 4 rakaat. Nah, Abdullah bin Mas'ud tidak begitu. Ya. Yang benar itu 2. Ya. Namun ketika di Mina, Abdullah bin Mas'ud justru sholat 4 rakaat. Maka dikatakanlah kepada beliau, engkau dulu telah mengingkari Utsman atas sholatnya yang 4 rakaat. Kemudian engkau sholat 4 rakaat pula. Nah, kamu kan bilang itu bid'ah, itu salah. Kenapa ketika kamu sekarang di Mina, kamu juga sholat 4 rakaat? Jadi ketika Utsman sudah wafat, beliau 4 rakaat. Padahal beliau meyakini yang benar berapa? 2 rakaat. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Perselisihan itu jelek. Ya, itu zaman Nabi saja sudah kayak gitu. Maka nanti kalian kalau di rumah umpamanya ya, sholat subuh, imamnya kunut, udah angkat tangan saja. Ya. Karena ini bukan masalah yang pokok, masalah cabang. Ya, lebih baik kita bareng-bareng sama, sehingga muncul kepercayaan. Karena kita ini kadang-kadang beda sedikit sudah dianggap sebagai wah ini Muhammadiyah ini ya gitu. Maka perselisihan itu jelek, nggak apa-apa. Bahkan Abdullah bin Mas'ud meyakini 4 rakaat itu salah. Loh, Anda yakin salah kok Anda mengamalkan kan gitu? Jawabannya, perselisihan itu jelek. Ini adab berbeda pendapat. Karena ini hal-hal yang sifatnya furu'. Imam Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah adalah salah satu dari 7 fuqaha. Saya lanjutkan saja ini. Beliau ditanya oleh seseorang. Aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Tentang tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam yang dia tidak mengeraskan bacaannya. Jadi sholat zuhur, asar itu baca Fatihah wajib tidak? Makmumnya kan imamnya tidak membaca Al-Fatihah dengan keras kan? Nah, bagaimana makmumnya wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Beliau menjawab, jika kamu membacanya, maka kamu memiliki contoh dari para sahabat Nabi. Jika kamu tidak membaca, maka kamu juga memiliki contoh dari para sahabat Nabi. Ya. Kalau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, ada contohnya. Siapa contohnya? Ya. Sejak Nabi Muhammad sampai hari ini, Masjid Nabawi tidak pernah imamnya mengeraskan bismillah. Ya. Maka mazhab Maliki, karena Imam Malik tinggal di Madinah, itu meyakini bismillah dalam sholat jahr dibaca sir. Tapi wajib dibaca, ya. Bukan nggak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi bismillahnya dibaca pelan. Gitu. Imam Syafi'i wajib dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalau kalian disuruh jadi imam di masyarakat, baca yang keras, jangan baca sir. Nanti disangka nggak baca bismillah. Paham? Kalau bacanya sir, tempelkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau coba bismillah. Ya. 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 Supaya apa? Karena ya, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca bismillahnya, berarti Al-Fatihahnya kurang, nggak lengkap. Maka sholat tanpa Al-Fatihah kan tidak sah. Begitu.
Sehingga kalau kita mau sirlah dengan cara sampai kedengeran. Tapi kalau di masyarakat umum sebaiknya baca jahar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Supaya tidak terjadi perselisihan, karena perselisihan itu jelek. Wis ngalah ora apa-apa. Nah, ini dua-duanya bener. Nah, ada lagi ini Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat. Berpendapat sunnahnya kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Malik mengatakan kunut subuh itu sunnah. Berbeda dengan Imam Ahmad, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang kunut subuh adalah bid'ah. Nah, ini orang mengatakan bid'ah itu biasa, asalkan diikuti dengan adab yang baik. Ya. Oh, ini bid'ah, tapi kemudian tidak mengatakan yang lainnya. Nah, begitu. Saya meyakini bid'ah. Ya sudah, jangan diamalkan, tapi jangan menjelek-jelekan yang lain. Ini contoh teladan. Nanti di akhir saya jelaskan. Diceritakan dalam Al-Mawsu'ah sebagai berikut. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, dan beliau masih termasuk sahabat, termasuk bukan sahabat, tabi'in, jadi radhiyallahu anhu, meninggalkan kunut dalam subuh ketika beliau sholat jamaah bersama kalangan Hanafiyah. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah, tapi karena beliau menjadi imam orang-orang muridnya Abu Hanifah, beliau tidak kunut di masjid mereka pinggiran kota Baghdad. Kaum Hanafiyah berkata perbuatannya itu merupakan adab bersama imam. Jadi imamnya tidak kunut, Imam Syafi'i juga nggak kunut. Ya. Asy-Syafi'iyah, pengikut Asy-Syafi'i berkata bahkan beliau telah merubah istihadnya pada waktu itu. Nah, jadi yang imam muridnya Imam Hanafi menghormati, ya, oh itu penghormatan kepada sesama muslim. Nah, murid-muridnya tidak mengatakan, oh Imam Syafi'i ini enggak konsisten, bukan begitu. Ya. Imam Syafi'i merubah ijtihadnya pada waktu itu, mengikuti orang yang banyak. Kalau di Indonesia laki-laki yang bukan mahram nyenggol, tangannya nyenggol perempuan yang bukan mahram, wudunya batal nggak? Batal, ya. Nah, hormati, karena mereka juga punya pendapat. Tapi repot kalau lagi tawaf, sudah 6 putaran kesenggol, batal, wudu meneh, muter meneh, sudah 6,5, tinggal setengah putaran nyenggol meneh, wudu meneh. Kapan rampungnya tawafe? Karena tawaf harus wudu, kan? Kalau batal wudunya diulang lagi dari pertama. Ora terus kemudian 6 kali nambah siji, enggak, dari mulai pertama lagi. Kapan rampungnya? Maka orang-orang Indonesia kalau mau haji, mau tawaf, diajari sama kiai-kiainya nanti wudunya cara wudu Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, Imam Malik, Imam Ahmad begini, kalau membasuh kepala. Kalau Imam Syafi'i gini. Nah, supaya nanti cara batalnya wudhu juga mengikut Imam Malik dan Imam Ahmad, sehingga nanti kalian senggolan dengan laki-laki yang bukan mahram atau perempuan bukan orang batal. Nah, gitu. Itu namanya talfiq kalau dalam mazhab Syafi'i, keluar dari mazhab, mengikuti pendapat imam yang lain boleh. Nah, boleh. Nah, nanti tanya kalau yang mau umroh yang dari mazhab Syafi'i, ya, orang-orang saudara kita Nahdiyin pasti diajari wudu cara Imam Malik atau Imam Ahmad. Ya, wudunya bukan begini atau gini, enggak, tapi begini, ya kan? Nah, gitu. Kumurnya juga bukan satu-satu, tapi satu langsung kumur langsung ke bersihin hidung. Dua-duanya sahih insyaallah. Ya. Ini bagaimana adab seorang penuntut ilmu, ya.
tidak merasa paling benar. Ucapanku, pendapatku benar, tapi bisa jadi ada kesalahan. Pendapatmu salah, tapi bisa jadi juga benar. Nah, yang salah adalah yang merasa paling pandai. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa kunut dalam sholat subuh adalah bid'ah. Nah, tadi sudah sebutkan ya. Namun beliau mengatakan, jika aku sholat di belakang imam yang berkunut, maka aku akan mengikuti kunutnya itu dan aku aminkan doanya. Semua ini lantaran demi menyatukan kalimat, melekatkan hati dan menghilangkan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Padahal Imam Ahmad meyakini kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah kalau dilakukan dosa apa enggak? Dosa kan? Nah, tapi beliau kok melakukan itu demi persatuan. Sudah paham sekarang? Nah, gitu. Jadi kalau yang lainnya itu kok kunut, udah kunut nggak apa-apa. Ada yang ya ngajari. Ya, ini penting sekali supaya kita punya adab dengan masyarakat, tidak terjadi perselisihan terus, ya, otot-ototan terus. Ya. Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah berkata, para ahli fatwa, para ulama sering berbeda fatwanya. Para mufti, para ulama berbeda fatwa. Yang satu menghalalkan yang ini dan yang lain mengharamkannya. Ya, yang lagi rame ini ya, ada yang mengatakan musik halal, ada yang mengatakan musik haram, ya kan? Ini tadi pagi juga ada live itu Ustaz Adi Hidayat ya. Tapi mufti yang mengharamkan tidaklah menganggap yang menghalalkan itu binasa karena penghalalannya. Mufti yang menghalalkan pun tidak menganggap yang mengharamkan telah binasa karena fatwa pengharamannya. Karena ini masalah bukan masalah yang usul, yang pokok. Kalau mengharamkan khamr jelas, tapi mengharamkan yang boleh ada perbedaan pendapat. Gitu ya. Kayak tadi, satu mengatakan kunut subuh bid'ah, satu mengatakan kunut subuh sunnah. Ini dua-duanya mendapatkan pahala. Ya. Adab lebih utama ketimbang ilmu. Adab lebih utama dibandingkan ilmu. Maka dari tadi kita bicara adab. Karena ilmu yang bermanfaat akan melahirkan adab yang mulia. Ya, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan akhlak karimah. Munculnya akhlak yang tidak mulia karena ilmunya tidak manfaat. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah para ulama salaf lebih mendahulukan adab dibanding ilmu dan mereka amat sangat menjaga adab Islami dalam pikiran, ucapan dan perbuatan mereka. Berikut beberapa nasihat mereka. Imam Ibnu Barak mengatakan, aku belajar adab selama 30 tahun dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi lebih lama belajar adab. Ilmu mungkin kita banyak, tapi adab lebih tinggi nilainya dibandingkan ilmu. Karena ilmu itu menjadi bercahaya disebabkan adab kita. Orang yang pandai, alim, ditambah dengan tawadhu, maka derajatnya ditinggikan Allah. Orang berilmu tapi sombong, jatuh karena kesombongannya. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu cerdas, bisa nipu Adam. Benar nggak? Nabi Adam sudah di surga, bisa ditipu. Karena iblis pinter ya. Nah, tapi dia sombong, akhirnya jadi orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama salaf menasihati anaknya, wahai anakku, aku lebih suka melihatmu mempelajari satu bab tentang adab dibanding mempelajari 70 bab tentang ilmu. Ya, ini kita sedang belajar adab. Adab tadi disebutkan, bukan hanya ucapannya, gerakan tubuh pun ada adabnya. Ya.
Kalau orang Jawa itu ada istilah apa namanya, ngapurancang, tahu ngapurancang? Nah, begini kalau sama orang tua ya, atau nunduk begini kan, ya, itu masing-masing daerah punya tata cara. Tidak apa, ya. Kalau orang Jawa itu keris di belakang, ya. Kalau orang Arab di depan, itu masing-masing punya adab. Tapi apa namanya, asalkan jangan bertentangan dengan syariah. Al-Mikhlad bin Husain berkata kepada Imam Ibnu Mubarak, kita jauh lebih membutuhkan banyaknya adab dibanding banyaknya hadis. Karena dengan adab yang mulia itu kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Tapi dengan adab yang buruk, ilmu kita jadi tidak bermanfaat. Yang Syafi'i berkata, ilmu bukanlah diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Adab itulah manfaat dari ilmu. Penyakit ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Nah ini, para penuntut ilmu, kita ini semua masih penuntut ilmu. Belum ada yang jadi ahlul ilmi. Satu, ilmu tanpa amal. Nah, ini penyakitnya. Hai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini penyakit. Maka kita minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak aku amalkan. Nah, apa doanya Umar bin Khattab? Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya tidak diamalkan, itu malah menjadi laknat. Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, berilah manfaat dari ilmu yang kami pelajari, yang Kau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka yang nggak bermanfaat nggak usah dipelajari. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang akan berhadapan dengan Allah sebagaimana ia berhadapan dengan bulan di waktu purnama. Kemudian Allah akan bertanya kepadanya, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu ingkar kepadaku? Apa yang telah engkau amalkan dari ilmumu? Wahai manusia, apa yang telah kamu lakukan untuk memenuhi panggilan para rasul-rasulmu? Jadi nanti di akhirat ditanya, apa yang kamu amalkan dari ilmumu? La tazulu qadamu 'abdin 'indallahi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. An shababihi fima afnah, an umrihi fima ablah, wa an malihi fima anfaq, wa mimma iktasab, wa an ilmihi fima amil. Tidaklah selamat langkah kaki manusia di hari kiamat di hadapan Allah. Dia nggak bisa bergerak kecuali setelah dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Yang kedua, tentang umurnya dipergunakan untuk apa. Yang ketiga, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang keempat, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dipergunakan. Jadi ilmu ini ya akan ditanyakan. Ilmu kamu diamalkan untuk apa? Itu akan ditanya di hari kiamat. 2, ilmu hanya untuk keuntungan duniawi. Hati-hati ini. Ketika kita belajar, jangan hanya karena pengen dapat kerja, dapat ijazah, dapat kedudukan, ya. Belajarlah untuk niat thalabul ilmi, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan, rezeki itu hanya bonus.
Ya. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dengannya diharapkan ridho Allah, ilmu apa saja yang kita berharap ridho Allah dari ilmu itu, sedang ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan sekerat bagian dunia, maka di hari kiamat nanti ia tidak akan pernah mencium baunya surga. Dia belajar Quran hanya supaya dikatakan qari. Dia belajar ilmu fikih supaya dikatakan ahli fikih, itu nanti tidak mencium bau surga. Maka ketika kita belajar fikih, belajar akidah, belajar tafsir, semuanya niat karena mengharap ridho Allah. Man sara fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Kita sedang fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita berjalan di atas jalan menuntut ilmu, maka dengan jalan itu Allah mudahkan menuju surga. Itu tujuan kita. Ya. 3, ilmu hanya untuk sombong, untuk pamer, supaya disebut orang yang pinter, ustadz, syekh, kiai haji, ya. Ulama. Janganlah kalian mencari ilmu untuk menandingi para ulama. Nanya, Ustadz, ini saya kemarin debat, kalah, minta tolong jelasin biar menang. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kan di media sosial kan sering ya. Nah, itu. Jangan berniat untuk menang dalam debat, apalagi menandingi para ulama. Yang kedua, atau untuk mendebat orang-orang bodoh biar disebut pandai. Wah, itu tanya apa saja bisa. Man ya'lam kulla syai' fahuwa majnun. Man ya'rif kulla syai' fahuwa majnun. Paham? Orang yang ngaku tahu semua itu orang gila. Coba tanya sama orang gila, ngerti semuanya? Jangan pernah merasa tahu segala sesuatu. Hanya orang gila yang bilang tahu segala sesuatu. Ya. Atau agar menguasai pertemuan dan majlis-majlis. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka neraka baginya. Ini antum semuanya, para santri, luruskan niat. Jangan karena pengen disebut orang pintar, hafiz, ustadz atau apa semua. Jangan. Semua lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. 5, ilmunya tidak bermanfaat. Ini di antara penyakit ahli ilmu ataupun thalabul ilm, ya. Ilmunya tidak manfaat. Seperti apa? Lilin. Dia menyinari orang banyak, tapi dia sendiri hancur. Itu namanya ilmu yang tidak manfaat. Karena apa? Tidak diamalkan, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya hati dan kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal hammi wal hammi wa a'udzubika min ghalabid dani wa qahrir rijal. Ini aja beberapa hadis. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ini penting untuk dihafalkan, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak pernah tenang, nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min ain, tambah satu lagi, wa min ainin la tadma, dari mata yang tidak pernah mengucurkan air mata. Ini ada beberapa hadis, ya. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. 1, mengamalkannya. Itu manfaat pertama ilmu itu mengamalkan, bukan memamerkan.
ya, diamalkan, itu manfaatnya. Orang yang bisa punya ilmu satu diamalkan, maka ia bisa bermanfaat ilmunya. Nah, manfaat yang lain adalah mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain, sehingga ya mendapatkan pahala berlipat ganda, sebagaimana sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajari, mengajak, memulai perbuatan yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang banyak, karena diajarkan, diikuti oleh orang banyak, maka ia mendapatkan pahala amal itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau nanti kalian jadi dai, jadi ustadz, jadi muallim, mengajar seperti ini, yang pertama apa? Amalkan. Kalau kita mengamalkan apa yang kita ucapkan, kita ajarkan, kemudian murid-murid yang mendengarkan itu mengamalkan, maka pahala kita bukan hanya pahala yang kita amalkan saja, tapi juga pahala murid-murid dan orang-orang yang mengikuti pelajaran kita, tanpa mengurangi pahala murid-murid itu. Itu yang namanya ilmun yuntafa'u bihi. Makanya pahalanya berlipat ganda, pirang-pirang. Karena apa? Semua yang belajar padanya, pahalanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk guru-gurunya. Jadi guru saya itu dapat ilmu, dapat pahala dari saya dan murid-murid saya. Terus begitu sampai ke atas atau ke bawah. Maka jadilah ahli ilmu. Karena dengan ilmu itu Allah angkat derajatnya. Cara mengangkatnya dengan memberikan pahala yang luar biasa dari para murid-murid dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi syarat pertama apa? Mengamalkan. Gitu. Diikuti orang banyak tapi tidak mengamalkan, kena tadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka syarat pertama ilmu bermanfaat adalah mengamalkan. Yang kedua, tidak suka dipuji dan disanjung-sanjung karena ilmunya dan tidak sombong. Ya. Jadi jangan seneng kalau disanjung-sanjung. Saya pernah dapat nasihat dari seorang teman saya, sampai hari ini saya ingat. Ustaz, kalau kajian antum semakin rame, banyak yang ngaji, hati-hati, jaga hatinya. Nanti antum kena penyakit hubbus sum'ah, hubbus syuhrah. Antum kena penyakit apa? Seneng popularitas, merasa sebagai orang terkenal, ya. Lalu timbul sombong. Nah, maka nanti kalau kalian punya murid banyak, kajiannya ustadz internasional, hati-hati. Karena setan itu pinter, setan selalu mencari celah-celah. Tiga, bertambah rendah hati dan tawaduk. Setiap ilmu bertambah, bukan tambah sombong, tambah rendah hati, tambah merasa kurang. Yang keempat, menghindarkan diri dari cinta dunia, popularitas dan ambisi untuk menjadi pemimpin. Ya. Yang kelima, tidak suka menonjolkan diri dengan ilmunya. Ya. Biarlah orang lain, nggak apa-apa. Allah tidak akan salah memberikan pahala. Ya sudah, kayak tadi Imam Ahmad, tanya dulu ke yang lain. Nanti kalau nggak bisa, tanya ke situ. Saya itu ngapa? Apalah saya ini? Ya. Yang keenam, selalu berprasangka buruk kepada diri sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Dan dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Saya berharap yang benar itu dia, bukan saya. Gitu ya. Bukan sebaliknya, wah saya itu pasti orang akan keliru, nah, dosa itu. Yang menghilangkan manfaat dari ilmu.
membuka rahasia baik pribadi maupun orang lain, menyebarluaskan berita yang tidak jelas ujung pangkalnya, hoax. 3, banyak bergurau. Kenapa? Kasratud dhahiki yumitul qalb. Banyak bergurau itu mematikan hati, tidak peka. 4, menyela pembicaraan 2 orang atau ikut nimbrung tanpa minta izin. Ya. Ini juga adab. Iri dan dengki, memfitnah, memutus tali silaturahim, mengadu domba dan buruk sangka. 6, mendekati tempat-tempat maksiat. Ini. Jadi yang menghilangkan ilmu dan keberkahannya itu adab buruk. Maka adab yang baik akan meninggikan ilmu, akan meninggikan kedudukan orang yang berilmu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menyebutkan Allah akan angkat orang beriman dan berilmu dengan derajat yang tinggi, tapi syaratnya adab dulu. Kalau disuruh berdiri, berdiri. Disuruh berlapang-lapang, berlapang-lapang. Adab sebelum ilmu. Ayatnya jelas ya. Nah, satu lagi yang menghilangkan keberkahan dan manfaat ilmu, tidak menghormati adab majelis ilmu. Adab majelis ilmu diantaranya ya, ngomong sendiri, menyela pembicaraan. Nah, tanpa izin keluar. Nah, kenapa? Ya ini, ilmu itu berkah. Maka ketika adab kita tidak baik, ya berkah kita berkurang. Gitu ya. Demikian kurang lebih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz penjelasannya seperti tadi yang dicontohkan kaitannya dengan memegang kekang kuda itu ya. Kalau sekarang kan bukan kuda mobil ya, Ustaz. Yeah. Misalnya kita ada Ustaz hadir, kemudian kita menyambut, kemudian membuka pintunya, kemudian kita berjabat tangan dan mencium tangannya, itu boleh tidak? Boleh. Terima kasih. Ya, boleh sekali. Jadi mencium tangan itu ada banyak. Mencium tangan, mencium dahi, mencium ubun-ubun, mencium pipi yang disunahkan ya. Tapi orang Jawa tidak terbiasa. Orang Arab itu mencium ubun-ubun itu penghormatan. Jadi kalau ada ulama dicium ubun-ubunnya, seneng. Lah kita coba, wah bisa. Ya. Jadi mencium tangan itu bagian dari penghormatan, ya. Dan itu tidak dilarang selagi masih wajar. Ya. Yang tidak boleh adalah yang berlebihan. Yang kedua, mencium tangan itu dari dulu merupakan bentuk penghargaan, bukan peribadatan. Tidak ada orang mengatakan bahwa mencium itu mencium tangan ya, itu merupakan bentuk pemujaan. Ya. Tetapi memang kalau orang Arab biasanya ketika mencium tangan anaknya, ya, ketika tangannya dicium anaknya, dia akan balas mencium. Nah, kalau orang kita kan nggak biasa. Jadi, tangannya dicium, nah kita balas cium tangan. Tapi nggak pun nggak apa-apa.
Nah, dan cium tangan juga tidak harus bolak-balik, samar nek gosong. Nggak harus bolak-balik. Tapi ada juga yang bolak-balik monggo. Selagi niatnya bukan mengkultuskan, niatnya bentuk penghormatan, boleh sekali. Ya. Jadi bukakan pintunya, kemudian bawakan ininya, atasnya dan sebagainya. Selagi sikapnya masih wajar. Bahkan menunduk pun juga tidak apa-apa. Kan ada yang nggak boleh menunduk pun nggak apa-apa. Selagi bukan sikap yang berlebihan. Karena kita orang Jawa kan gitu, biasa nunduk. Itu wujud dari tawadhu. Nah, jadi ini tidak ada kaitannya dengan peribadatan. Ya. Sama tadi, sujud itu ada macam-macam. Sujudnya kita kepada Allah itu ibadah. Sujudnya malaikat kepada Adam itu penghormatan, ya kan? Iblis tidak mau karena sombong. Malaikat mau. Ayatnya kan, wa idz qala rabbukal malaikatu isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apakah sujud itu berarti menyembah Adam? Kan tidak. Tapi menghormati Adam. Fasajadu, maka semua malaikat bersujud. Illa iblis. Aba wastakbara. Kecuali iblis, dia enggan dan istikbar, sombong. Nah itu yang nggak boleh, kesombongan dan merasa. Maka memang harus diajarkan para santri adab-adab seperti ini, karena itu baik dan itu akan melembutkan hati, juga melembutkan hati orang yang disikapi seperti itu. Ketika kita ke masyarakat, kemudian kita ada orang sepuh kita, insya Allah dia akan merasa dihormati, ya. Jangan malah begini, jangan, ya. Hormati, nggak rugi menghormati orang itu, ya. Satu lagi, dalam ucapan itu penting. Ustadz lagi sedang sare, biasakan begitu, jangan ustadznya kayak turu, pitek turu, itu penting, ya. Pakai bahasa yang pas. Nanti tamunya ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Kursi. Ustadznya dipersilahkan duduk di mana? Bukan ditaruh di mana? Bagor. Saya paling marah kalau ada ustadznya, tamunya taruh di mana? Tamunya ditaruh di mana? Bahasa juga penting. Itu wujud adab. Ya. Nah, sekarang banyak yang menyepelekan itu. Tamunya ditaruh di mana? Tamunya dipersilahkan duduk di mana? Begitu. Itu namanya orang berilmu. Dengan ilmunya ia bertambah adabnya. Dengan ilmunya ucapannya ditata. Nek orang ngono nang pasar ngono. Harus beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Hal yastawil amal basir. Apa sama orang buta dengan orang yang melihat? Apakah orang sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Enggak sama. Bedanya di mana? Orang berilmu punya adab. Adabnya di ucapan, adabnya di tindakan, adabnya di perilaku. Kita jaga. Maaf, saya itu perhatikan yang sering WA-an sama saya. Kalau saya WA itu nggak pernah saya singkat. Semua tulis semua. Kenapa? Ya, ketika kita menjadi seorang pendidik, dianggap sebagai ustadz, maka banyak hal yang orang lain boleh, kita tidak boleh. Ya, karena kita membawa ilmu, maka orang lain boleh kayak begitu, kita nggak boleh. Kenapa? Kita punya adab. Ya, makan di sambil jalan, ya, atau kita punya adab, maka disinilah tingginya nilai adab bagi penuntut ilmu. Betul. Ada lagi, silakan. Mohon maaf, Ustaz, berkaitan dengan media sosial, kita ya. Tadi berkaitan dengan perdebatan itu jelek, ya. Itu kita sering menemukan di medsos itu yang kaitannya dengan tauhid,
contoh misalnya di situ ada yang nge-share bahwa orang yang makin mendalami agama itu akan menjadi ekstrim misalnya, atau menjadi radikal misalnya kan begitu. Nah, saya pribadi pengetahuan saya kalimat itu salah gitu. Terus tapi kalau kebanyakan secara umum, kebanyakan kan pemahamannya tidak hati-hati di dalam tauhid. Mereka itu secara umum itu kebanyakan karena mungkin kondisi sekarang saat ini rusaknya zaman atau dangkalnya ilmu secara umumnya, itu mereka kan begitu gegabahnya, begitu mudahnya yang terangkat tauhid itu. Kalau kita jawab di situ kan jadi perdebatan. Ya. Saat ketemu kayak gitu kita baiknya jawab dengan bahasa yang baik. Adab diskusi yang pertama, gunakan kalimat yang baik. 2, hindari sumpah serapah. Yang ketiga, jangan merendahkan lawan diskusi. Jadi jangan kamu ini perlu belajar lagi, hindari kayak gitu, jangan. Yang ketiga, yang keempat, ya, jangan seakan-akan kita sedang bermusuhan, tapi kita mencari kebenaran. Nah, kebanyakan dari kita kalau bisa mencaci maki merasa menang. Nah, itu salah. Oh, dasar goblok. Itu kalimat nggak bener itu nggak ada. Ya, itu membuat hati kita menjadi keras karena orang tersinggung. Ya. Nah, kalau kita mau berdebat, siapkan dulu kesabaran. Kalau nggak sabar, jangan debat. Yang kedua, siapkan dulu ya, akhlak supaya kita tidak semakin jauh dengan saudara kita. Nah, itu hindari apa yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita lihat di media sosial, yang menyebabkan menjadi rame adalah kata-kata yang kotor atau merendahkan. Maka ketika diskusi sudah sebuah diskusi sudah mengarah pada pribadi, itu berarti sudah nggak sehat, tinggalkan. Ya, sudah mengarah pada pribadi, mencari kelemahan pribadi, maka sudah tinggalkan. Ya. Tapi kalau niatnya untuk perbaikan nggak apa-apa, asalkan adab dijaga, gitu ya. Jadi memang harus ada orang yang membantah, tapi dengan bahasa yang baik. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Kalau belum siap jangan, karena nanti akan berbahaya. Nah, kadang-kadang kita sering mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang kurang baik. Bahkan diantaranya juga para ustadz. Tapi bukankah ustadz itu juga manusia? Maka kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Wallahu a'lam. Yang lain barangkali satu pertanyaan lagi kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan debat. Akhir ini saya kadang melihat debat lintas agama. Ya. Kadang-kadang itu sudah akan seperti dikatakan tadi, kamu harus belajar lagi. Nah, itu yang kebetulan yang hafal Bible itu Muslim, yang Kristen justru kurang hafal, maka kamu harus belajar lagi. Itu pertanyaan saya, itu bentuk hubungan artinya boleh atau tidak di satu. Yang kedua, di zaman Abbasiyah itu diadakan perdebatan antar lintas sehingga mengambil referensi hingga banyak orang mu'alaf. Demikian juga sekarang dengan debat itu banyak terjadi mu'alaf. Nah, pertanyaan saya ya tadi, apakah kamu tidak itu boleh atau tidak? Semua itu ada konteksnya ya. Kalau niatnya merendahkan ya nggak boleh. Jadi niatnya merendahkan, ada kan, coba kamu
kan gini, kadang-kadang ketika kita debat atau kita diskusi kemudian merendahkan, nah kamu ini apa, sana belajar lagi, nah itu nggak boleh ya, kan gitu ya. Tapi ada kalanya kalimat itu penting. Kenapa? Karena orangnya sombong. Orang sombong menyombongi orang sombong, sedekah katanya kan. Memang dia harus diskakmat kayak begitu. Nah, jadi konteksnya maksud saya tidak semua kalimat itu sama. Bagaimana konteksnya? Ketika kita lagi bicara, kemudian cara merendahkannya, Allah kamu tuh apa, sana belajar lagi. Nah itu nggak boleh kayak begitu. Dengan merendahkan. Nah maka jadi marahnya. Seakan-akan kita direndahkan. Tapi kalau kalimat tadi, ya kamu pelajari lagi, itu nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya sama, intinya sama, tapi cara penyampaiannya dan tujuannya bukan untuk merendahkan, ya, bukan untuk merendahkan. Walaupun dengan antar agama, katakanlah pendeta itu Syekh Ahmad Didat itu memang begitu cara berdakwah, dan muridnya sekarang siapa namanya Syekh Dr. Zakir Naik, begitu. Dan itu banyak orang yang masuk Islam karenanya. Abdullah bin Abbas juga begitu, ketika menyadarkan orang Khawarij, beliau datang dari 8.000 orang 3.000 yang tobat. Ya, setelah dijelaskan itu baik, tetapi tetap beliau menjaga adab, karena adab itulah yang memperindah, ya, tidak merendahkan. Ya, ketika Dr. Zakir Naik berdebat itu nggak ada kata-kata mencaci maki, bahkan debatnya sangat elegan, gitu ya. Ya, nggak ada emosi, nggak ada kemudian sangat menghormati. Demikian juga itu dicontohkan oleh para ulama, ya, oleh para ulama. Oleh karena itu, ketika kita berdebat, yang pertama bekal ilmu jelas, yang kedua bekal adab, yang ketiga ya ikhlas karena Allah SWT, bukan karena ingin menang-menangan. Itu insya Allah Allah berikan hidayah bagi orang yang mungkin menurut kita masih salah. Demikian. Ya. Jazakallah khair. Ya. Tadi juga kan Al-Albani itu kenapa Al-Albani itu banyak dijadikan referensi sebagai yang saya dikatakan soheh oleh ini, karena ada saudara kita yang menyinyir bahwa Al-Albani ini migrasi inilah yang artinya keilmuannya atau apa, maka ada yang mengatakan hanya tukang jam. Ya, memang Syekh Albani tukang jam. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dia nimbah siapa namanya Fatimah, dia bikin roti, itu nggak salah. Apa salahnya tukang jam? Ya. Nah, tetapi beliau punya ilmu dan beliau belajar. Nah permasalahannya banyak hadis-hadis yang dinyatakan kuat oleh imam-imam terdahulu, kemudian oleh Syekh Albani dikatakan lemah. Itu yang sering jadi masalah. Contohnya adalah azan di telinga bayi yang baru lahir. Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, Syekh Albani mengatakan dhaif. Nah, sehingga orang bertanya, kita pilih siapa nih? At-Tirmidzi kan zaman dahulu ratusan tahun yang lalu, sedangkan Syekh Albani baru kemarin. Nah, ini di sini adab para penuntut ilmu ya. Bisa jadi Imam Tirmidzi yang benar, bisa jadi Syekh Albani yang benar. Tapi dua-duanya adalah orang-orang yang berijtihad. Nah, enak kayak begitu. Ya. Dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan azan di telinga bayi itu sunnah. Syekh Albani mengatakan bid'ah. Padahal Ibnu Qayyim hidup 700 tahun yang lalu. Syekh Albani baru sekitar 50-an tahun yang lalu. Nah, perbedaan seperti inilah yang kemudian ada yang mengatakan Syekh Albani dalam menyimpulkan hadis ada sering berbeda dengan para ulama terdahulu, tapi tidak semuanya ditinggalkan, gitu. Tinggalkan yang lemah, amalkan yang kuat. Gitu. Kalau salah itu biasa, manusia ada kesalahan, maka jangan berlebihan dalam mencaci atau menyalahkan, tapi juga jangan berlebihan dalam memuji. Ya.
Yang baik dipuji, yang jelek kita kritisi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, besarnya cintaku kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengurangi rasa hormatku untuk mengkritisi pendapat beliau. Tapi didahulukan apa? Cinta dan rasa hormat. Paham anak-anak? Jadi boleh mengkritisi guru, tapi dahulukan rasa cinta dan penghormatan. Beliau mengatakan rasa hormatku dan cintaku kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mengurangiku untuk tidak bersikap kritis kepada beliau. Jadi kadang-kadang berbeda pendapat, tetapi beliau berdoa semoga Allah melimpahkan rahmat kepada guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kita doakan para ulama, guru-guru kita, bahkan para wali-wali, mudah-mudahan mereka mendapatkan keberkahan. Ya, karena dari mereka lah kita kenal Islam. Dari bapak-bapak kita jadi orang Muslim. Gitu. Mungkin bapak kita, kakek kita, orang awam. Ya. Tapi dari mereka lah kita menjadi orang Muslim. Gitu ya. Jadi tidak menghilangkan penghormatan tetangga-tetangga kita yang sepuh-sepuh, ya mereka lah yang menjaga keislaman daerah ini, kan gitu. Hormati mereka. Demikian. Ya, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita tutup acara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.